dari pelaku-pelaku predator anak, ya itu mereka hak-haknya sebagai anak bisa hilang seperti itu. Makanya secara pribadi ya saya sering sekali ya ketika saya mendapatkan klien pelakunya itu adalah anak ya dan korbannya adalah anak, setelah kita telusuri fakta hukum yang terjadi adalah suka sama suka, ya saya nyatakan bahwa Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan lagi dari Kevin. Mau nanya tentang penangkapan yang dilakukan polisi terus diposting di media sosial dengan tersangka. Pertanyaannya, apakah itu bisa diposting atau tidak? Karena salah satu anggota keluarga saya yang terlibat perkelahian itu diposting, begitu Bang. Iya. Jadi rekan-rekan yang saya hormati ya terkait kebebasan informasi ini ya merubah cakrawala berpikir seluruh kalangan seperti itu. Kalau berbicara dalam konteks kita penegak hukum ya, mau jaksa, polisi atau hakim atau pengacara gitu kan ya, kita berpedoman pada satu asas yang cukup fundamental, yakni asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah seperti itu gitu kan ya. Ketika polisi memiliki hak untuk melakukan proses penangkapan dan penahanan, itu hak yang memang dilindungi oleh KUHP atau oleh hukum seperti itu. Namun ketika dihadapkan dengan publikasi yang begitu masif gitu kan ya, tentunya ini akan menyorot perhatian masyarakat dan langsung teori labeling itu berlaku bagi si terduga pelaku kejahatan padahal dia belum dilakukan proses persidangan dan dinyatakan bersalah seperti itu. Nah, jika dikaitkan dengan dua landasan tadi tersebut gitu kan ya, saya berpikir secara pribadi kalau seandainya memang si keluarga yang diduga pelaku kejahatan itu merasa tidak terima, bisa melakukan langkah hukum, protes keras kepada pihak yang berwajib. Kalau memang pelakunya adalah oknum kepolisian, maka bisa dilaporkan ke Propam. Gitu kan ya, karena kita anggap telah melakukan pelanggaran kode etik profesi sebagai penyidik yang bertugas melakukan penangkapan penahanan, semestinya selesai di situ saja tugasnya, tapi di sini seolah-olah ada pekerjaan tambahan, sengaja mempublish sehingga orang lain merasa dirugikan seperti itu. Betul. Kok bisa dirugikan? Kan dia pelaku kejahatan, walaupun di dalam fakta real kita lihat dia pelaku kejahatan, gitu kan ya. Dan nyatanya betul dia berbuat jahat, buktinya ada segala macam. Selama belum ada ketuk palu dari persidangan hakim ya yang menyatakan dia bersalah, maka kita wajib menyatakan dia tidak bersalah, gitu kan ya. Karena belum ada, kita tidak bisa menjadi lembaga peradilan sendiri gitu yang bisa menghakimi siapapun, karena negara kita adalah negara hukum yang memiliki lembaga yudikatif yang memiliki fungsi menentukan status orang bersalah atau tidak seperti itu. Oleh karenanya secara pribadi saya nyatakan ketika publish itu dilakukan secara sengaja ya oleh oknum, saya bilang, karena secara kelembagaan ini saya kira tidak ada lah kewajiban atau aturan hukum yang wajib pihak kepolisian melakukan publikasi ketika proses penangkapan penahanan seperti itu, karena sesungguhnya proses itu bisa juga ya sebagai proses yang disembunyikan, karena bisa jadi ada peristiwa hukum yang tidak perlu diketahui lah seperti itu gitu kan ya. Nah, ketika memang itu sudah terjadi maka bisa melakukan langkah hukum. Lalu bagaimana kalau seandainya memang lembaga kepolisian itu tidak sengaja gitu kan ya mempublish, karena memang ketika melakukan proses penangkapan penahanan secara tidak langsung di lokasi sekitar ada wartawan seperti itu ya, otomatis ini terpublish seperti itu. Nah, kalau memang sudah seperti itu, maka pihak kepolisian pun dilarang menghalang-halangi wartawan melakukan peliputan, karena ada undang-undang pers yang dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Jadi wartawan itu dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan profesinya. Saya sebutkan regulasinya ada di dalam undang-undang nomor 40 tahun 99 tentang pers, gitu kan ya. Jadi wartawan dalam melakukan fungsi kejurnalistikannya itu dilindungi oleh undang-undang pers. Dilaranglah siapapun, termasuk penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga advokat ya melarang fungsi jurnalistik tadi itu. Namun ketika pemberitaan pun ada kode etik jurnalistiknya yang wajib diterapkan oleh mereka, kaum jurnalis. Apa itu kode etiknya? Kode etik adalah karena memang ini menyangkut sebuah peristiwa hukum yang belum memiliki kekuatan hukum atau kepastian hukum, ketika akan diberitakan, kalau seandainya dia ngesut muka itu harus diblur.
Iya. Harus di-blur gitu kan ya, harus di-blur. Fisiknya mah nggak ada persoalan gitu disorot gitu kan, tapi mukanya harus di-blur dan namanya itu harus memakai inisial. Namanya siapa? Zuhal. Juhal berarti JH kayak gitu Iya. kan ya. Tulus T gitu kan T. ya. Betul, Kalau betul. misalnya perempuan Bunga, Melati gitu kan ya. Nah, boleh istilah-istilah tersebut dilakukan Betul. oleh teman-teman jurnalistik karena memang itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Seperti itu. Semoga tidak puas. Semoga tidak puas biar bisa berdiskusi kembali. Diskusi lagi kita. Iya, betul. Oke, Bang. Ini dari tadi kan dari Facebook nih, Bang. Ini ada dari Instagram yang menanya dari @Basir Putra Bungsu. Adakah regulasi penerapan sanksi untuk pelanggar wajib masker dan bagaimana mekanisme penerapannya gitu, Bang?